Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Haleluya, shalom saudara. Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini kita boleh berjumpa dalam ibadah ini, dalam ibadah online ini. Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, buat jemaat GBI Grand Perempatan Niaga, GBI WTC Matahari Serpong, dan GBI Narita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh bersyukur atas pelindungan Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Jesus. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu ya Bapa, buat kebaikanmu dan anugerahmu yang kau nyatakan bagi setiap kami. Kini kami datang mendekat kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami kepadamu, dengan membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami naikkan di altar-Mu, di mezbah-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini Tuhan. Layakan setiap kami saat kami menghampiri tata kudus-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala pemberontakan kami. Tuhan, kuduskan kami. Bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus,
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sedap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sedap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, sembah Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh bersama-sama kita mengangkat tangan, saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau layak, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Mari angkat suara, mari angkat hatimu untuk sembah Tuhan, sembah Dia, Sang Raja mulia. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Oh,
Mari masing-masing pribadi datang di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan syukurmu, naikkan permohonan. Mari nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang peduli akan hidupmu. Thank you Jesus, Lord. Thank you Jesus, Lord. Terima kasih Tuhan. Buat pemeliharaan, buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Biar mulut kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Hati kami berlimpah dengan syukur kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang percaya katakan amin. Haleluya.
kepalaku, kulipat ke dua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah renungan badai kehidupan, lepaskan kami dari penderitaan yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan hidup penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan hidup yang penuh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikannya dengan mentransfer ke rekening yang sudah tersedia di layar kaca. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jangan lupa saksikan ibadah tengah minggu yang diadakan pada hari Rabu 22 Juli 2020 jam 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Boleh kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya kasih Tuhan tetap nyata bagi kita. Biar kita boleh memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Yang memuji Tuhan dan lebih lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Yesuslah, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Kataku pada
tangan sama-sama saudara. Dan ku naikkan tanganku demi nama-Mu. Yesus. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di kewenangan sayang-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Mari lebih lagi. Oh, ku memuji Tuhan dan ku naikkan tanganku. Mari nyatakan dengan imanmu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan, memuji Tuhan seumur hidupku. Dan ku naikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat Haleluya. Kami percaya sukacita-Mu terus memenuhi hati kami. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Yang percaya sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Makasih Tuhan. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Kau bersorak-sorai. oh, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Oh, bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. kasih setia-Nya. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, oh,
mustahil. Langit dan bumi pun kan tunduk bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera. Shalom. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita belajar lebih dalam firman Tuhan agar jangan kita melakukan dengan tidak tepat. Tuhan maunya apa, kita maunya sendiri. Tapi sebelum itu biarlah kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau nyambut firman-Mu. Karena itu berfirmanlah pada kami, sampaikanlah kehendak-Mu kepada kami, agar kami bisa menerima firman dengan baik, tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan untuk itu Tuhan, agar jangan keliru kami menangkapnya, berikanlah roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap, menghayati, bahkan bisa melakukan firman-Mu ini, dan mengerti dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan dengan firman-Mu itu. Dan bukan hanya berdasar asumsi kami belaka, perasaan kami belaka, terbawa perasaan belaka, tapi biarlah hanya kehendak-Mu, hanya apa yang Kau ajarkan itu yang kami tangkap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, shalom saudara kasih Tuhan, kita masuk dalam satu hal yang mungkin kalau kita tidak berhati-hati, kita kurang tepat melakukannya. Banyak orang percaya terutama ingin menjadi orang yang bisa menyenangkan banyak orang agar dianggap baik. Bukankah kita harus hidup dengan baik? Betul, tapi baiknya bukan menurut orang saja, yang penting baik menurut Tuhan. Jadi kita ingin menyenangkan semua orang supaya dipandang baik, belum tentu itu berkenan sama Tuhan. Tapi apa sesuai firman Tuhan, itulah. Apa bisa Pak menyenangkan orang, baik sama orang, tapi kemudian tidak menyenangkan Tuhan? Bisa saja. Contohnya ada seorang, ya sudah usia tua, sudah janda misalnya. Nah dia sedang susah, kenapa? Butuh katanya, menurut adatnya dia, ini harus melakukan sembayangan buat almarhum suaminya. Itu membutuhkan biaya besar, atau sembayang apa nggak tahu ya. Nah, Anda mau dipandang baik, Anda mau jadi orang baik, Anda mau berlaku baik, Anda berikan bantuan sebanyak mungkin pada dia supaya dia bisa hilang sedihnya. Memang Anda dipandang baik oleh orang itu, tapi bagaimana di pandangan Tuhan? Apakah Anda berlaku baik menurut firman Tuhan atau menjadi sponsor penyembahan arwah? Saya kepingin tahu. Loh, sampai saya ingin nolong dia. Kalau Anda ingin nolong, berikan kebutuhannya sehari-hari, bukan berikan dana begitu aja yang bisa dipakai untuk melakukan penyembahan berhala, yang tanpa Anda berikan dia malah kesulitan untuk menyembah berhala, alias tercegah untuk menyembah arwah itu. Nah, Anda bisa pertimbangkan sendiri, ini perbuatan baik atau enggak di mata Tuhan. Atau ada orang yang kecanduan narkoba, makan enggak apa-apa asal ada narkoba, tapi karena miskin dia enggak bisa beli, waduh hidupnya sengsara banget. Anda ingin jadi orang baik di matanya, Anda berikan duit, yang kemudian saya terima duit, bukan dibelikan makanan, langsung beli narkoba. Nah, Anda berbuat baik, menolong dia, atau menjerumuskan di dalam jurang. Nah, kita perlu tahu. Jadi patokannya tetap firman Tuhan ya. Sekali lagi, janganlah kita ingin berusaha semata, atau berjuang, atau bercita-cita, atau malah orang-orang dekat kita suruh untuk hidup jadi orang baik saja menurut pikiran manusia, menurut penilaian manusia. Bukan, tapi harus menurut pandangan Tuhan. Tapi yang penting Pak, punya nama baik. Oh, itu penting juga sih. Tapi saya mau katakan, walaupun Anda punya nama baik di kalangan orang-orang, tapi kalau nggak baik di mata Tuhan, tuh percuma saja ya.
Dalam kenyataan begitu, banyak begitu sukar, begitu berat untuk menjadi orang baik demikian. Gimana lalu Pak? Mari saya jelaskan. Kita perlu punya pemahaman yang tepat. Jangan terkecoh, apalagi lalu baper terbawa perasaan semata. Ya, mengikuti apa yang dirasakan baik, hanya dirasa, bukan diketahui berdasarkan firman itu baik. Karena manusia tidak sama ya. Berbeda-beda beragam sikapnya, beragam-ragam keinginannya, aspirasinya beragam. Kalau ingin disenangi semua orang, dianggap semua orang, maka hati-hatilah. Karena kita menyenangkan semua orang berarti kita harus bisa baik, memuaskan, menyenangkan semua aspirasi yang berbeda-beda itu. Dan dunia mengatakan, pepatah dunia, jangan coba menyenangkan semua orang. Dan katanya jangan cuma baik pada semua orang. Kalau itu kita lakukan, akhirnya tidak bisa menyenangkan semua orang, dibenci oleh semua orang misalnya. Kita harus tahu, Tuhan Yesus berikan teladan buat kita. Dia tidak ingin dianggap baik oleh semua orang, menyenangkan semua orang. Walaupun tidak menyenangkan, kalau itu benar menurut dia, maka dia tetap lakukan. Baik menurut ajaran firman Tuhan, menurut standarnya Tuhan ya. Jadi ada yang minta benar, karena supaya kita dipandang baik, melakukan yang baik katanya, maka kita nuruti orang. Tapi ada orang yang minta yang benar. Nah ini bisa kita berikan kalau kita bisa. Ada juga yang minta yang salah. Ini jangan dituruti walaupun Anda dibenci setelah itu. Ada yang keinginannya membangun orang banyak, tapi ada malah merusak. Nah ini jangan juga asal semua dituruti. Ada yang dasarnya baik, memang baik menurut firman Tuhan. Ada yang dasarnya jahat sebetulnya. Jadi jangan turuti dong. Nah kita harus tahu banyak sekali perbedaan. Lalu gimana dong Pak? Udah nyocoki Tuhan. Gimana? Bagaimana kita bisa menyenangkan semua orang? Nah, masa kan kita harus jadi bunglon. Kalau ada di tengah-tengah bunga mawar, kita jadi merah. Tengah-tengah daun-daunan, kita jadi hijau. Ya bukan gitu juga. Nah, kita harus tahu. Dari perumpamaan ini saja, nah, kita bahwa bisa menarik arti bahwa itu kurang baik. Karena bunglon itu selalu dikonotasikan dengan kurang baik. Bisa menyesuaikan pada semua keadaan, itu kurang baik. Memang ada orang berkata, kita harus menyesuaikan di semua keadaan. Yes, tapi berarti menyenangkan semua keadaan. Baik itu dalam arti hanya pemandangan manusia. Jadi supaya jangan bingung, ya, kita harus tahu ya. Janganlah jadi baik dengan melanggar firman Tuhan. Tapi betul-betul yang berakibat baik secara rohani buat dia, bukan yang malah menjerumuskan ya. Karena yang baik belumlah tentu benar, tapi yang benar pastilah di mata Tuhan itu baik. Harus tahu kita bedakan yang benar dan yang baik. Saya lagi, yang baik belum tentu benar di mata Tuhan, tapi yang benar menurut firman Tuhan, menurut penilaian Tuhan, standar Tuhan pasti baik juga di pemandangan Tuhan ya. Harus tahu kita, Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyenangkan orang banyak, dipandang baik, tapi dia ingin lebih mengutamakan kebenaran atau menjadi benar. Makanya dia bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya akan ditambahkan padamu. Dulu mana? Baik sama benar. Benar dulu. Kalau kita benar di depan Tuhan, pasti kita juga mendapat yang baik. Tapi kalau kita baik sama orang, belum tentu kita dipandang benar oleh Tuhan. Muridnya banyak, tapi mayoritas malah meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia tidak disenangkan oleh ajaran Tuhan Yesus, dianggap itu terlalu keras dan sebagainya. Padahal ajarannya ada yang benar, kebenaran. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Kita lihat terhadap Tuhan Yesus, dia milih ingin jadi orang baik, dipandang baik, atau jadi benar atau kebenaran. Kita lihat. Setelah mendengar semuanya itu, apa yang didengar ini? Ajaran Tuhan Yesus. Banyak dari murid Yesus yang berkata, berarti mayoritas dari puluhan ribu orang ini, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Artinya, orang senang nggak? Nggak senang. Dipandang baik nggak pengajarannya? Enggak. Tapi kenapa Tuhan tetap mengajarkan itu? Nah, Yesus dalam hatinya tahu, bukan nggak tahu loh ya. Banyak orang di dunia ini karena nggak tahu. Tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Artinya tidak menganggap itu baik, menyenangkan. Lalu malah berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat yang dimana ia sebelumnya berada? Rohlah yang berikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, katakan perkataan-perkataan yang kuat adalah roh dan hidup. Tapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, tapi telah kukatakan padamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Apa kata-kata ini menyenangkan?
baik menurut pandangan murid-muridnya. Nah, kita lihat saja, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, mayoritas mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi artinya kesimpulannya kita bisa ambil, murid-murid menganggap ini tidak menyenangkan, murid-murid menganggap ini tidak baik menurut mereka. Zaman sekarang pun banyak orang datang ke gereja mengikuti, berbondong-bondong kalau menyenangkan hati. Tapi kita bukan hanya kalau gereja tidak boleh hanya terpatok pada bagaimana menyenangkan banyak orang agar banyak mengikut, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan mengajarkan kebenaran. Walaupun dengan begitu mungkin ditinggalkan orang. Ya. Kita lihat gimana Tuhan Yesus. Yesus pada berdua muridnya, apa kamu tidak pergi juga? Ada puluhan ribu orang yang ikut dia, tinggal 12. Malah Tuhan bilang, apa kamu tidak pergi juga? Artinya apa? Tuhan tidak peduli. Yang penting aku ajarkan yang baik dan benar menurut Tuhan, bukan menurut kesenangan hatimu, bukan menurut seleramu. Nah, kita harus tahu ya. Jadi kita harus jangan terjebak di sana. Sehingga dia kalau kita lihat malah ditinggalkan. Anda bilang, ya Tuhan Yesus sih gak peka, makanya tinggalkan. Saya mau katakan, kita harus tahu Alkitab, yang banyak belum tentu yang baik, yang sedikit belum tentu yang jelek, belum tentu. Dan melihat, nanti kita lihat aja, 2 saksi Allah diturunkan. Itu kan yang baik dari Tuhan. 144.000 teruna menginjil. Tapi banyak mana pengikut antikris dan pengikut Tuhan? Loh, banyak pengikut antikris. Tapi yang benar yang mana? Yang baik yang mana sebetulnya? Yang pengikut yang 2 saksi Allah dan 144.000 teruna itu. Jadi yang banyak belum tentu baik. Yang baik belum tentu banyak ya. Harus tahu. Jadi jangan patokannya pada kuantitas saja, tapi pada kualitasnya juga. Kita harus tahu ya. Jadi gereja juga pandangan demikian, lebih luas. Jangan hanya terpaku pada jumlah ya. Kemudian kita lihat waktu di bait Allah, di Serambi Salomo, apa reaksi orang Yahudi di mana dia habis melayani? Gimana? Apakah semua disenangkan? Kita baca Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Ini teladan Tuhan Yesus ini. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Hari raya pentabisan bait Allah. Buat orang Israel ini hari raya penting. Pasti banyak yang berkunjung. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi ngelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Artinya mereka menganggap Yesus mengajar kebenaran, bukan mengajarkan yang menyenangkan, malah bikin orang bimbang katanya. Jangan engkau Mesias, kata terus terang pada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan padamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itu yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu cuma kambing-kambing ya. Domba-dombaku, kalau domba mendengarkan suaraku dan aku kenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku berikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut kembali mereka dari tanganku. Artinya kalau domba mengikuti benar dari Tuhan itu akan mendapatkan keselamatan dan anugerah yang besar. Ya, Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, bukan cuma sekali, sekali lagi berarti sudah berulang kali ini. Orang-orang Yahudi mengambil batu dan untuk melempar Yesus. Artinya apa? Mereka dipuaskan nggak? Enggak. Bukan cuma gak senang, tapi wah sudah meluap mereka. Nah ini teladan Tuhan Yesus. Yang penting kebenaran. Bukan bagaimana dipandang baik yang diikuti banyak orang. Banyak sekali zaman sekarang orang lebih suka diikuti banyak orang daripada baik tapi nggak diikuti orang. Harus tahulah kita ya. Jadi kita lihat itu teladan Tuhan Yesus. Berikutnya lagi waktu di Nazaret, kata-katanya yang diucapkannya membuat semua yang hadir saat itu di rumah ibadah itu ya, sangat marah. Bukannya menyenangkan bagi mereka, bukan wah ya dahsyat ya, waduh menyenangkan ya, waduh hebat ya, bukan, malah kurang ajar. Mari kita baca Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Sebelumnya kita baca mulai ayat 16 dulu. Ayat 16 Lukas 4 ayat 16. Nah, ia datang ke Nazaret, tempatnya dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan suatu nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Kemudian menutup kitab itu, memberikannya kembali pada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Ya, nanti kita lihat. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maka semua orang itu waktu itu membenarkan dia, dan mereka heran kata-kata yang indah itu yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? 23, maka berkata pada mereka, tentu kamu akan mengatakan patah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga tempat asalmu ini, dan kami dengar terjadi Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, karena kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, janda-janda di Israel, mereka pada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, disembuhkan, selain daripada Naaman orang Syria, malah orang asing. Mendengar itu, nah mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini, kebenaran enggak? Kebenaran. Marahlah, bahkan sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu, sangat marah. Semua, satu pun dari yang suka. Apa Yesus nggak tahu bahwa ini bakal bikin orang marah? Dia Allah, dia tahu. Tapi kenapa dia omongkan juga? Karena dia bukan cuma menyenangkan orang, bukan cuma mau dipandang baik oleh orang, bukan cuma mau diikuti banyak orang, tapi dia ingin mengajarkan kebenaran. Kita harus paham bedakan yang benar dengan yang dipandang baik. Jadi jangan kita punya pandangan asal banyak pasti itu yang paling baik, asal sedikit pasti yang paling jelek. Belum tentu juga, ya. Belum tentu bukan berarti pasti salah, tapi belum tentu. Ya, kita harus pandang lebih dalam. Lalu mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan bawa dia ke tebing gunung tempat kota terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Mau dibunuh lagi. Nah, kita bisa tahu di sini, ya. Dan masih banyak lagi yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Juga Yohanes Pembaptis, ya, kita tahu, tidak bisa atau tidak mau menyenangkan hati Raja Herodes dan istrinya Herodias. Malah dia menyerang mereka karena Herodes mengambil istri saudaranya di sini. Jadi bukan mau menyenangkan raja dia, tapi mau menyatakan kebenaran, menegur kesalahan. Karena firman itu menegur kesalahan juga. Nah, perlu dicamkan, kita mau berusaha gimana pun jadi orang baik, tidak pernah akan bisa kalau baiknya di mata semua orang. Dunia juga punya kata mutiara, saya ulang lagi. Kalau kita mau menyenangkan semua orang, hasilnya malah akan tidak menyenangkan bagi semua orang itu, ya. Alias tidak bisa menyenangkan siapapun juga akhirnya. Jadi dunia aja bilang begini, masakan umat Tuhan mau terjebak dalam situasi seperti ini. Kita harus lebih bijak daripada orang-orang dunia saja. Jadi janganlah menginginkan dianggap orang baik oleh semua orang, dianggap paling menyenangkan oleh semua orang. Ingat juga khotbah sebelum ini, ya, boleh mendengarkan, tapi jangan dikendalikan karena menyenangkan mereka. Ya, pasti ingatkan khotbah tanggal 12, ibadah tanggal 12 itu. Jangan sampai dikendalikan gara-gara mau menyenangkan banyak orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya artinya buat kita semua, apalagi kalau kita menjadi pemimpin yang bawa orang-orang, jangan terpancing untuk hanya mau memuaskan, menyenangkan semua bawahan kita begitu saja. Memang kita perlu dengarkan suara dari bawah, tapi bukan harus senangkan semua. Karena suara itu bermacam-macam, dan mungkin menyenangkan semua. Satu sama lain bisa bertentangan juga. Ya, jangan ikuti semua usulan permintaan mereka. Tuhan juga tidak akan menuruti semua permintaan manusia. Walaupun doanya mintanya dengan puasa 300 tahun, misalnya kalau masih hidup, teriak-teriak, loncat-loncat, guling-guling sampai jatuh dari jurang, tidak akan juga. Kalau nggak sesuai dengan maunya dia dengar. Tapi dia tidak lalu kemudian dikendalikan oleh itu semua. Dia tidak bisa menyenangkan semua orang. Dia menyenangkan orang yang berkenan kepadanya. Jadi jadilah orang yang berkenan padanya. Bayangkan kalau ngakunya puasa Ester sudah 300 hari. Waduh. Maka semua doa saya pasti dikabulkan. Semua permintaan saya pasti dikabulkan. Itu keliru. Itu namanya GR. Kalau doa Anda, permintaan Anda sesuai kehendak Tuhan, maka jamin pasti dikabulkan. Bukan karena puasa Ester 300 harinya, bukan. Tapi karena sesuai dengan kehendak Tuhannya. Ya, kita harus tahu. Ya, hati-hati.
Kalau kata orang dunia itu, wow, wah gitu ya. Saya sampai, wah puasa 300 hari, Esther lagi. Ya. Atau puasa tidak, maka tidak minum 300 hari jika berubah jadi tengkorak misalnya. Tengkorak minta juga tidak dikabulkan sama Tuhan. Hati-hati. Bahkan kalau dunia sosial media katanya WK katanya. Kan begitu. Itu zaman sekarang. Karena itu haruslah kita punya pemahaman yang baik dan benar, itu pertama. Saya tahu apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, bukan cuma di perasaan pandangan manusia, ya. Yang kedua, jangan takut kalau tidak mendapat dukungan sepenuhnya. Jangan coba mencari dukungan sepenuhnya sehingga maaf sepertinya bahasa kasarnya melacurkan diri meninggalkan kebenaran demi untuk dapat dukungan orang. Bukan demikian ya. Jangan takut tidak mendapat dukungan penuh. Asal mendapat dukungan Tuhan, Anda pasti berhasil. Harus tahu. Bahkan juga jangan takut kehilangan pengaruh, kehilangan kuasa. Kalau saya tidak nuruti semuanya, nyenangkan semua, saya kehilangan pengaruh. Cuma saya tinggal 1/10, tinggal 1/5, mau tinggal 1/berapa pun. Lihat Tuhan Yesus puluhan ribu orang biasa ngikuti dia. Tinggal 12. Ngaruh enggak? Bagi Tuhan tidak ada pengaruhnya. Toh akhirnya jadi banyak juga ya. Kebenaran dinyatakan. Masih ada Tuhan. Penghakimannya pasti masih ada. Kalau benar, lalu dimusuhi, lihat aja nanti. Saya mau katakan, kalau orang benar di hadapan Tuhan dimusuhi, lihat saja. Kita kenal kata-kata nyanyian Allah yang bela, harus tahu. Kalau kita benar, Allah bela kita. Kalau Allah bela kita, siapa bisa lawan kita? Mari kita baca Mazmur 2 ayat 10-12. Kita baca ya. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Terima pengajaran dulu. Beribadah pada Tuhan dengan takut dan ciumlah kaki dengan gemetar. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Jangan mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita benar berlindung padanya, kita dimusuhi orang. Nah, bagi orang itu adalah ya istilahnya akan terima sesuatu dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat itu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi di Mazmur 3 ayat 7-9. Mazmur 3 ayat 7-9. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang tetap siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan dari Tuhanlah datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan bela kita. Salah ya. Lalu kita lihat lagi pasal 5 ayat 10-13. Pasal 5 ayat 10-13. Sebab mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu. Kalau kita hanya mau menyenangkan orang supaya kita diikuti oleh banyak orang, bila mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, bila mereka jatuh karena rancangan sendiri, buanglah mereka karena banyak pelanggan mereka, dan mereka memberontak terhadap Engkau. Sudah tahu kebenaran tapi yang disampaikan adalah menyenangkan orang, mencari kesenangan orang, jadi pandang baik dan sebagainya. Nah, itu adalah sengaja melakukan pelanggaran, memberontak. Tapi semua orang berlindung padamu akan bersuka cita. Kalau kita mengutamakan kebenaran, kita berarti berlindung kepada Tuhan. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Artinya apa? Karena menang selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau bersukaria orang-orang yang masih namamu. So, Engkau lah berkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau magari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalaupun dimusuhi orang kelihatannya hanya sementara, tapi kemenangan terakhir ada di pihak saudara. Karena Allah lah pembela kita ya. Terakhir kita baca di pasal 7 ayat 9-12 dan 18. Pasal 7 ayat 9-12 dan 18. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus dan ikhlas. Apakah aku benar? Bukan aku baik sama orang-orang, bukan. Memang baik sama orang perlu, tapi dasarnya harus kebenaran. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi teguhkanlah orang yang benar. Sekali lagi benar di sini. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Kenapa saya tekankan? Karena banyak orang berusaha baik, tapi tidak berusaha benar. Ingat, baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik di mata Tuhan ya. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat ya. Kita baca ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasuk bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Allah lah pembela kita sekali lagi. Dan saya sangat yakin karena dalam hidup ini berkali-kali mengalami sendiri ya, dan membuktikannya. Kalau kita benar lalu orang gak suka pada kita, itu kita tidak usah bertindak. Walaupun orang ngutuki gak ada. Kenapa bilang ngutuki? Karena dia ngalami gak enak.
Kalau nggak enak katanya saya ngutuki. Bukan saya ngutuki. Saya coba berdoa pada Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Aku mendapatkan kebenaran, mempertahankan, tapi kemudian dibenci. Tiba-tiba ada, ya satu yang nggak enak, ya itu bukan urusan saya lah. Pokoknya Tuhan kirimkan halilintar pada dia, enggak juga. Tuhan kirimkan api bakar dia, enggak juga, enggak begitu. Tapi banyak orang yang waktu ngalami nggak enak, Pak Budi tukang ngutuki. Ya ini adalah maunya sendiri. Makin jahat aja hidupnya, makin keliru aja, makin banyak aja yang nggak enak yang dialami. Kita harus tahu. Repotnya orang yang kena asap itu seringkali ya, nggak sadar dia menjahili orang benar gitu ya, menjadi hamba Tuhan. Malah katanya hamba Tuhannya nyumpahi, bukan, belum disumpahi sudah jadi gitu kok, apalagi disumpahi jadi kodok mungkin nanti ya. Makanya saya tidak menyumpahi, kesian juga kalau jadi kodok orangnya. Nah kita harus tahu, hati-hati ya, hati-hati. Kayak lagi belum dikutuki aja sudah kena asap kok, apalagi kalau sudah dikutuki, kalau cari perkara terus harus tahu ya. Yang berikutnya, yang keempat harus kita pahami, jangan atau tidak mau kita lalu tidak berani repot-repot. Repot kalau benar ya, berarti kita harus melaluinya. Walaupun sementara bayar harga, sementara mungkin jelek-jelekan orang, sementara mungkin difitnah orang, sementara mungkin dimaki-maki orang, tapi Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan kita Allah yang Maha Tahu. Satu kali penghakimannya akan datang. Ingat baik-baik ya. Saya mengatakan bukannya dengan konsep, tapi karena sudah mengalami berkali-kali. Jika Anda benar di depan Tuhan, biarlah Anda bertahan pada kebenaran. Bukan lagu nyerah. Ya sudah, aku ikuti kamu. Enggak dengan begitu. Tetap pertahan kebenaran firman Tuhan pada Anda. Dan saya harapkan kita semua bisa pegang hal ini, agar kita menjadi orang yang bukan mencari yang jadi pandang orang baik, tapi menjadi orang yang dipandang Tuhan benar, karena itu pasti baik juga di mata Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sekarang masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya biar kita berdoa dulu. Ya Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus-Mu. Dan karena firman mengatakan kami harus dan layak untuk terima perjamuan kudus, maka ampunlah lebih dulu Tuhan segala dosa dan salah kami, segala pelanggaran kami, segala kelancaran kami terhadap Engkau, dan juga pemberontakan kami terhadap Engkau. Baik itu kami melakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan sadar maupun tidak sadar. Kami ketahui walaupun kami belum tahu. Terima kasih ya Tuhan, kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang mampu menguduskan orang yang tercemar oleh dosa, semerah kirmisi sekalipun menjadi putih seperti salju. Karena bila kami berseru demi nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah-Mu, kuduskanlah kami. Terima kasih Tuhan, Kau menguduskan kami sehingga kami boleh makan minum perjamuan kudus ini dengan layak. Nah sekarang mari kita angkat roti ini ke atas, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu makannya, jadi peringat akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Dan sudah makan yang ngambil cawan, yang mengucap syukur atasnya berkata, inilah darahku diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini kalau kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini ada persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang bila kita terima berkat Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita. Dan biarlah juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Selamat beribadah. Yang harus
sembah